Halo, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami yang berjudul Penerapan Metode Teorema Bayes dalam Mendiagnosa Penyakit Autoimun. Sebelum kami mempresentasi hasil proyek kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama, saya Romanus Bartolomeus Kuaruritan. Saya Angelina Gerianis Primanturi. Saya Getroida Julia Lona. Saya Marian Celiunukas. Saya Maria Novarani Lake. Saya Venci Benedetta Sakaria Senobais. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pendahuluan. Autoimun merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, namun jumlah orang dengan gangguan autoimun terus bertambah. Gangguan sistem kekebalan seperti penyakit autoimun menyebabkan sel kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat. Sistem kekebalan tubuh diserang oleh penyakit autoimun biasanya menyerang wanita. Karena organ sel tubuh seorang yang masih sehat bisa saja dirusak oleh penyakit autoimun ini, sehingga dapat menyebabkan luka pada organ tubuh manusia. Munculnya gangguan autoimun ini mengakibatkan sejumlah penyakit, banyak diantaranya memiliki gejala sulit dipahami yang dapat menyerang siapa saja dan kapan saja dan berdampak pada sistem kekebalan tubuh. Sistem pakar adalah program berbasis pengetahuan yang menawarkan tantangan dan solusi kaliber pakar set tertentu. Tujuan dasar pembuatan sistem pakar adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian seorang pakar ke sistem komputer. Pendekatan teorema Bayes yaitu metode yang digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu hipotesis digunakan dalam penelitian ini. Yang berikut tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka kita bahas pertama sistem pakar. Nah, sistem pakar adalah program komputer yang dibuat untuk mensimulasikan kapasitas seorang pakar untuk menyelesaikan masalah yang menentang dalam subjek tertentu. Sistem pakar sering mendapatkan keahlian dan pengalaman mereka dari pakar materi pelajaran manusia yang sebenarnya. Dalam teknologi informasi, sistem pakar adalah sebuah program komputer yang meniru kemampuan seorang pakar dalam memecahkan masalah kompleks. Misalnya, sistem pakar dapat membantu dokter mendiagnosa penyakit dengan melihat gejala, riwayat pasien, dan hasil tes laboratorium. Sistem pakar ahli dapat membantu menemukan dan menyelesaikan masalah dengan mesin produksi dengan memanfaatkan basis pengetahuan yang luas. Sistem pakar menyajikan solusi atau rekomendasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan masalah. Yang berikut, penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit sel dan virus. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein yang disebut antibodi untuk mencegah terjadinya penyakit. Penyakit autoimun disebabkan oleh masalah psikologis dan sebaliknya. Stres disebabkan oleh gangguan autoimun. Ketika setidaknya ada 3 penyakit ini yang berbeda pada suatu
Pasien mengalami penyakit autoimun, tetapi dapat dikelola secara teori. Setiap kondisi autoimun harus digunakan untuk meningkatkan hidup. Pengobatan untuk penyakit autoimun harus dikendalikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan untuk penyakit autoimun bertujuan untuk menyingkirkan sel kekebalan tidak berfungsi dengan baik sambil mempertahankan sel-sel yang fungsional. Sebagian besar obat autoimun termakan sistem kekebalan tubuh. Untuk mengembang taraf sel yang tidak semestinya, penelitian masih terus berkembang. Beberapa jenis penyakit autoimun yang paling umum adalah tercantum di bawah ini. A. Hemolitik anemia. Hemolitik anemia adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel darah merah, sehingga menyebabkan terjadinya anemia. Yang kedua, lupus eritematosus sistemik, yaitu suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh menyerang organ-organ tubuh, seperti kulit, sendi, ginjal, dan otak. Disebut juga sebagai lupus eritematosus sistemik. Yang ketiga, diabetes tipe 1. Suatu keadaan di mana terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel beta dalam pankreas yang mengakibatkan produksi insulin yang tidak mencukupi dan menimbulkan peningkatan kadar gula darah. Ya, yang berikut dibahas mengenai metode teorema Bayes. Teorema Bayes adalah semacam pendekatan yang digunakan dalam sistem pakar yang telah diterapkan secara luas untuk memecahkan masalah terkait probabilitas, termasuk penggunaannya dalam diagnosis penyakit. Teorema Bayes adalah teknik yang menggunakan prinsip probabilistik atau nilai probabilistik untuk menghasilkan keputusan dan informasi yang akurat berdasarkan penyebab sebenarnya. Persamaan teorema Bayes seperti yang kita lihat pada slide. Ya, berikut adalah algoritma penerapan metode teorema Bayes. Yang pertama, dengan menggunakan data sampel yang sudah terkumpul, terlebih dahulu akan dihitung nilai probabilitas setiap bukti untuk setiap hipotesis dengan menggunakan rumus probabilitas Bayes yang ditulis dapat kita lihat bersama pada slide. Yang kedua, dengan menggunakan data sampel, rumusnya sudah tertera juga pada slide. Ini digunakan untuk menghitung nilai probabilitas dari setiap bukti untuk setiap hipotesis. Yang ketiga, juga sudah disediakan rumusnya, itu untuk menghitung nilai probabilitas dari setiap hipotesis, terlepas dari data pendukung, seperti yang kita lihat pada slide. Yang keempat, menentukan nilai probabilitas hipotesis. Rumusnya juga nanti disediakan di slide. Itu digunakan untuk memeriksa bukti dengan mengalihkan nilai probabilitas bukti awal dengan nilai probabilitas hipotesis yang tidak memiliki bukti, dan menjumlahkan perkalian untuk setiap hipotesis. Yang kelima, juga ada rumus untuk menghitung kemungkinan bahwa HI benar dengan bukti E. Dan yang terakhir, dalam teorema Bayes, nilai kesimpulan dapat dihitung dengan mengalihkan nilai probabilitas bukti awal dengan probabilitas bahwa HI benar jika diberikan bukti. Hasil perkalian tersebut itu dapat dijumlahkan untuk memperoleh nilai kesimpulan yang diinginkan, seperti pada persamaan 7 yang ada pada slide. Selanjutnya saya persilakan. Baik, kita masuk pada tahap pembahasan. Jadi, fase yang paling krusial adalah analisis masalah. Membuat diagnosis adalah apa yang dilakukan dalam penyelidikan ini. Langkah pertama dalam merawat pasien adalah menegakkan diagnosis.
Teman-teman sekalian bisa melihat pada tabel 1, di situ tertera data penyakit autoimun, di mana ada 3 penyakit, yaitu HA, LES, dan D1. HA sendiri adalah hemolytic anemia, LES adalah lupus erythematosus sistemik, dan D1 adalah diabetes tipe 1. Kemudian, data diagnosis akan ditangani dengan menggunakan pendekatan teorema Bayes selama prosedur yang dikenal sebagai analisis nilai gejala. Informasi ini akan digunakan untuk menentukan nilai gejala sebagai nilai awal untuk mendapatkan nilai kesimpulan Bayes. Slide selanjutnya. Baik, kita masuk pada tahap pembahasan. Teman-teman sekalian bisa melihat pada tabel yang tertera di slide. Jadi, tertera bahwa nama pasien itu ada 15 pasien, di mana kode penyakitnya itu ada HA, LES, dan juga D1. Kemudian G itu adalah gangguan. Terus keterangannya teman-teman bisa lihat bahwa tanda bintang itu menunjukkan bahwa pasien sebelumnya telah mengalami gejala yang ditunjukkan. Dari data ini, 5 orang itu menderita HA, 5 orang LES, dan 5 orang lainnya menderita D1. Slide selanjutnya. Kita masuk pada penerapan metode teorema Bayes. Jadi, perhitungan dilakukan untuk setiap gejala dengan menggunakan teorema Bayes setelah mendapat jawaban dari pertanyaan konsultasi. Kemudian, berikut adalah algoritma penerapan metode teorema Bayes, yaitu yang pertama, tetapkan nilai probabilitas. Nilai probabilitas dihitung dengan cara membagi jumlah total gejala dengan keseluruhan penyakit, atau untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat pada persamaan. Kemudian yang pertama tadi itu kita dapat dari tabel 3, untuk penyakit HA tadi itu ada 5 data. Kemudian untuk G1-nya itu sama dengan 4/5 sama dengan 0,8, G2 sama dengan 3/5 sama dengan 0,6, sampai pada G6. Kemudian slide selanjutnya. Pada tabel 3 tadi juga kan ada 5 orang yang menderita LES, yaitu pembagian datanya sama dengan G2 sama dengan 4/5 sama dengan 0,8, G5 sama dengan 2/5 sama dengan 0,4, G7 sama dengan 4/5 sama dengan 0,8, G8 sama dengan 3/5 sama dengan 0,6, G9 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2, G10 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2, G11 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2, dan G12 sama dengan 2/5 sama dengan 0,6. Selanjutnya kita juga melakukan pembagian tersebut untuk 5 orang yang menderita penyakit diabetes tipe 1. Teman-teman bisa lihat pada slide. Baik, untuk kesempatan berikutnya saya berikan. Berikutnya, kita akan mencari juga untuk nilai probabilitas untuk penyakit diabetes tipe 1. Caranya sama seperti dua penyakit sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya, di mana nilai G2-nya itu 0,6, G13 juga 0,6, sampai seterusnya G17 juga nilainya 0,6. Slide selanjutnya. Nah, setelah kita mencari nilai probabilitas untuk penyakit diabetes, penyakit-penyakit yang ada, kita akan jumlahkan nilai probabilitas dari setiap butik untuk setiap hipotesis, di mana rumus yang digunakan ada pada persamaan 3, di mana persamaan 3 itu ada pada slide sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, kita akan menjumlahkan nilai probabilitas untuk penyakit hemolytic anemia, di mana nilai probabilitasnya sudah kita ketahui sebelumnya, sudah kita hitung sebelumnya, dan lalu kita jumlahkan nilai-nilai tersebut, sehingga jumlah dari nilai probabilitas untuk hemolytic anemia itu 2,2. Slide selanjutnya.
sama seperti ini penyakit hemolitik anemia, penyakit lupus eritematosus sistematik juga kita menjumlahkan nilai probabilitasnya sehingga jumlah dari nilai probabilitasnya itu 1,8. Dan untuk diabetes tipe 1 juga nilai probabilitasnya itu 0,8. Selanjutnya, setelah kita menjumlahkan semua nilai probabilitas untuk setiap penyakit yang ada, kita kembangkan untuk menentukan nilai probabilitas hipotesis H terlepas dari setiap bukti untuk setiap hipotesis. Di mana untuk hemolitik anemia, nilai untuk probabilitas H1-nya itu sama dengan 0,6 per 2,2, di mana hasilnya itu 0,2727. Untuk G3 sama dengan probabilitas H1 sama dengan 0,6 per 2,2 itu sama juga 0,2727. G4 juga nilainya 0,2727. Dan G5 itu nilainya 0,1818. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kita akan menghitung untuk penyakit yang kedua yaitu lupus eritematosus sistemik. Di sini untuk gejala duanya itu seperti tadi telah dibilang, kita menggunakan rumus pada persamaan keempat, di mana untuk mencari probabilitas H terlepas dari yang ada itu, kita menggunakan rumus nilai probabilitas dibagi dengan jumlah nilai probabilitasnya. Sehingga di sini untuk G2-nya itu, kita peroleh P probabilitas H2-nya itu sama dengan 0,6, di mana tadi di sebelumnya diperoleh nilai probabilitas untuk G2-nya itu 0,6, dibagi dengan 1,8. 1,8 di sini adalah jumlah nilai probabilitas untuk gejala kedua ini. Sehingga akan diperoleh hasil 0,333. Untuk G5-nya itu juga dengan rumus yang sama. Untuk P probabilitas H2-nya diperoleh 0,4 per 1,8, sehingga diperoleh 0,222. Untuk gejala ke-9-nya, probabilitas H2-nya itu sama dengan 0,2 dibagi 1,8, sehingga diperoleh 0,111. Dan gejala ke-12-nya itu diperoleh probabilitas H2-nya itu 0,6 dibagi 1,8, diperoleh 0,333. Untuk penyakit yang ketiga yaitu diabetes tipe 1, dengan rumus yang sama kita akan memperoleh untuk G2-nya, untuk probabilitas H3-nya itu 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,75, dan G15-nya itu diperoleh probabilitas H3 sama dengan 0,2 dibagi 0,8 sama dengan 0,25. Untuk selanjutnya ini kita akan mencari nilai probabilitas hipotesis dengan bukti pendukung dengan cara membandingkan nilai kemungkinan bukti di awal dengan nilai-nilai probabilitas hipotesis tanpa menambahkan bukti pendukung, dan dengan memperbanyak peningkatan untuk setiap hipotesis yang dibahas. Dan di sini kita akan menggunakan persamaan kelima, di mana untuk yang pertama untuk penyakit hemolitik anemia ini, untuk rumus persamaannya seperti yang terlampir pada slide sebelumnya. Di sini kita menjumlahkan perkalian setiap nilai probabilitas dengan hasil dari pada bagian C tadi, sehingga di sini untuk HA-nya itu diperoleh 0,6 dikali 0,2727 ditambah 0,6 kali 2727 dan seterusnya, maka akan diperoleh nilai sigmanya itu 0,5636. Untuk penyakit yang kedua yaitu lupus eritematosus sistemik,
dengan cara yang sama, kita mengalihkan 0,6 dikali dengan 0,333 ditambah 0,4 kali 0,222 dan seterusnya akan diperoleh hasil 0,5111. Dan penyakit yang ketiga yaitu diabetes tipe 1. Di sini dengan cara yang sama, kita mengalihkan nilai probabilitasnya yaitu 0,6 dikali 0,75 ditambah dengan 0,2 dikali 0,25 akan diperoleh hasil 0,5. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai dari probabilitas HI dengan syarat E. Di sini yang merupakan kemungkinan bahwa HI itu benar dengan adanya bukti E. Di mana rumusnya itu dapat dilihat pada persamaan 6, di mana pada persamaan ke-6 itu rumusnya kita akan mengalihkan probabilitas E dengan syarat HI dikali dengan probabilitas HI dibagi dengan probabilitas E dengan syarat HK. Dan di sini yang pertama untuk penyakit hemolitik anemia, untuk probabilitas HI dengan syarat E2 itu diperoleh 0,6 dikali 0,2727 dibagi 0,5636 diperoleh hasil 0,2903. Untuk probabilitas HI dengan syarat E3 juga diperoleh hasil yang sama. Probabilitas H1 dengan syarat E4 juga diperoleh hasil yang sama. Dan untuk probabilitas H1 dengan syarat E5 diperoleh hasil 0,129. Selanjutnya untuk penyakit lupus eritomatosus sistemik, untuk kita menggunakan rumus persamaan yang sama, akan diperoleh probabilitas H2 dengan syarat E2-nya itu 0,3913, probabilitas H2 dengan syarat E5 itu 0,1739, probabilitas H2 dengan syarat E9 itu 0,0435, dan probabilitas H2 dengan syarat E12-nya itu 0,3913. Untuk penyakit yang ketiga yaitu diabetes tipe 1, probabilitas H3 dengan syarat E2-nya itu diperoleh 0,9, dan probabilitas H3 dengan syarat E15-nya itu 0,1. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Venci. Baik, selanjutnya kita masuk pada perhitungan yang terakhir, yaitu untuk menghitung nilai kesimpulan dari teorema Bayes dengan mengalihkan nilai probabilitas asli atau probabilitas E terhadap bersyarat HI dengan nilai hipotesis HI. Jadi kita menggunakan pada perhitungan ini, kita menggunakan persamaan pada persamaan 7 tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, langsung saja kita menggunakan rumus pada persamaan 7. Kita untuk jenis penyakit yang pertama yaitu hemolitik anemia itu diperoleh 0,57. Untuk penyakit yang kedua yaitu lupus eritomatosus sistematik itu diperoleh hasilnya 0,5478, dan untuk penyakit yang ketiga yaitu diabetes tipe 1 itu diperoleh hasil 0,56. Dari hasil perhitungan di atas, pada tabel F di atas, pada perhitungan kesimpulan terakhir di atas dapat kita buat tabel, yaitu tabel perhitungan teorema Bayes, di mana teman-teman bisa lihat saja di slide dari jenis penyakit HA itu nilai akhirnya atau kesimpulan akhirnya itu dia memperoleh 0,57 atau 57%. Dan untuk penyakit yang kedua yaitu lupus eritomatosus sistematik yaitu 0,55 atau 55%, dan untuk jenis penyakit diabetes tipe 1-nya itu 0,56 atau 56%. Selanjutnya untuk kesimpulan, menurut penelitian tentang penggunaan algoritma teorema Bayes untuk mendeteksi penyakit autoimun ini, tantangan ini melibatkan seorang pasien yang membutuhkan diagnosis dari keluhannya atau sebagian dari gejala agar dokter dapat mengidentifikasi penyakit yang dialaminya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membantu dokter atau spesialis yang lainnya untuk mengidentifikasi jenis penyakit autoimun yang dialami pasien berdasarkan gejalanya. Jadi dapat dilihat dari perhitungan dari kesimpulan yang tadi bahwa nilai persentase kemungkinan pasien mengalami anemia jenis penyakit HA sebesar 57%, berdasarkan penerapan algoritma ini terhadap hasil diagnosa yang telah dibuat menggunakan sistem PACAR. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu referensi. Jadi referensi yang kami gunakan dalam tulisan
dalam tulisan kami ini, teman-teman bisa langsung lihat saja pada slide yang sudah kami tampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Inilah hasil kerja proyek kami. Sekian dan terima kasih.